Ingatkah Anda ketika di awal sekali kita berbicara tentang potensi risiko proyek yang mungkin terjadi? Dan semua orang, ya tidak semua, tapi banyak yang merasa bahwa risiko terbesar justru ada di awal perjalanan. Saat itu bisa saja ini tidak ada, itu tidak ada, kita melangkah setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, terus maju ke depan dengan penuh keyakinan. Nah, dan banyak risiko yang mungkin terjadi itu berlalu begitu saja, tanpa disadari oleh para peserta dan para investor yang terlibat. Di sini, di dalam tim kami, di antara seluruh anggota tim, tentu saja kami melihat semua risiko potensial itu dan kami semua berhasil mengatasinya dengan baik. Namun, beberapa orang memiliki ilusi bahwa pada tahap-tahap akhir, risiko tidak ada. Kita sudah melihat apa yang terjadi dengan arsitekturnya. Dengan adanya metaverse ini, kita sudah melihat warna dinding di toilet dan hal-hal lainnya yang sangat detail ya. Dan saya pikir, sekarang akan ada pegangan tangan yang kokoh di dekat radiator, anak tangga yang diukur hingga milimeter secara presisi. Semua hal lainnya akan menjadi bagian dari sejarah yang telah berlalu. Dan saya rasa para pelaku dari tindakan-tindakan ini akan lama dikejar akibatnya yang mungkin tidak terduga. Karena membuat penanda seperti itu memang pantas dilakukan. Saya rasa banyak orang di perusahaannya masing-masing sudah memeriksa anak tangga mereka. Di tempat umum, radiator, dan hal-hal semacam itu. Tapi itu semua sudah berlalu. Jadi, seperti kata pepatah lama, apa yang sudah berlalu dan setiap pukulan yang diarahkan kepadamu, jika kamu benar-benar melihatnya, kamu bisa menangkisnya. Dan itu tidak akan menjadi ancaman serius bagimu. Yang berbahaya adalah pukulan yang tidak kamu lihat dan tidak kamu waspadai. Karena itu, kita sudah melewati banyak hal dan berbagai tantangan bersama-sama. Tinggal beberapa langkah krusial lagi, sampai kita benar-benar mendapatkan izin resmi untuk mulai beroperasi secara penuh. Dan sekarang, semua bahan-bahan penting serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin tersebut sedang dipersiapkan dengan sangat teliti dan cermat. Pekerjaan persiapan yang menyeluruh sedang dilakukan karena kita akan memiliki waktu yang cukup, yaitu 1 bulan penuh sejak pendaftaran resmi dan pernyataan penyelesaian konstruksi akhir untuk mengurus semua izin operasional yang diperlukan. Selain itu, kita juga akan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan pendaftaran bangunan yang telah selesai sebagai objek kepemilikan yang sah dan resmi. Dan apa yang paling penting dan krusial? Yang terpenting adalah kita harus sudah mampu menunjukkan realisasi produk yang nyata dan fungsional pada akhir kuartal keempat ini. Saat ini sedang diuji coba mesin-mesin dengan paket seperti pada angle grinder berukuran 30 mm. Hanya sebuah mesin kecil yang berukuran mungkin sekitar 500 ml saja. Ya benar, tidak lebih dari itu saja. Ya, tapi hasilnya tidak terlalu signifikan, tidak mengesankan. Ini adalah baja elektroteknik biasa 2412 dengan ketebalan 0,5 mm yang dirancang untuk bekerja pada 50 Hz. Di laboratorium, teman-teman menguji mesin ini dengan cermat dan teliti pada frekuensi 300 Hz untuk memastikan hasil yang akurat. Mesin ini mencapai kecepatan sinkron 9.000 putaran. Lebih tinggi lagi sudah sulit karena mesin beban tidak mampu menahan putaran sebanyak itu. Jadi kita tidak akan naik lebih tinggi dari ketinggian ini untuk saat ini. Dan mesin ini yang beroperasi dengan sangat efisien menunjukkan daya keluaran sebesar 1,9 kW saja. Ini berarti ada slip sekitar 3% dalam sistem dan efisiensi keseluruhan dari mesin ini mencapai angka yang cukup baik, yaitu 80,2%. Nah, hasilnya memang cukup sederhana. Jika Anda melihat motor listrik biasa dengan daya yang sedemikian besar, ukurannya pasti akan seperti ini. Ya, cukup besar dan mencolok. Oleh karena itu, teorema yang menyatakan tentang adanya metode produksi industri Slavyanka yang inovatif telah terbukti secara meyakinkan. Karena lilitan khusus ini dapat dipasang dengan mudah pada motor standar yang sudah ada, pada mesin-mesin yang memang menggunakan solusi standar yang umum. Seksi-seksi lilitan ini dipasang, digulung pada mesin yang sama, persis seperti untuk motor biasa pada umumnya. Mesin pembentuknya juga sama, semua peralatan yang digunakan sama persis seperti saat membuat motor biasa. Kami telah melakukan perakitan kontroler uji coba untuk angle grinder.
Jika sebelumnya kami hanya menggunakan SMD, komponen permukaan, perakitan dilakukan di lini produksi kami. Sekarang para spesialis kami, yaitu Igor Nikolaevich dan Sergei Alexandrovich. Mereka telah mengoperasikan mesin solder selektif dan memasang komponen dengan kaki. Alexander Evgenievich telah membuat beberapa heatsink secara industri menggunakan mesin CNC. Nah, ini adalah proses pengeboran lubang dan pembuatan ulir. Kelihatannya operasi ini sederhana, tapi sebenarnya bisa diotomatisasi. Jadi, kami sudah memeriksa secara menyeluruh dan melakukan perakitan uji coba yang cermat. Kesejajaran heatsink dengan papan sirkuit hampir sempurna. Kontak termal dengan elemen daya juga sangat baik, jadi hasilnya berkualitas tinggi. Ini sudah bukan perakitan manual lagi, seperti saat kami menyolder secara manual. Perbedaannya benar-benar seperti langit dan bumi. Jadi kemajuannya sungguh sangat mengesankan. Itulah kabar terbaru yang bisa kami sampaikan dari tim kami. Memang ini adalah kabar yang relatif kecil, akan tetapi ini sudah merupakan sebuah langkah penting menuju transisi dari satu tahap pekerjaan yang sedang berjalan ke tahap berikutnya, yang secara langsung berkaitan dengan proses produksi. Karena jika sekarang masuk ke gudang, di sana terlihat deretan tumpukan inti yang tersusun. Tumpukan inti tersebut sudah dipasangi isolasi slot yang berfungsi sebagai pelindung. Di bengkel ada banyak bagian yang sudah digulung dan digantung dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi persiapan sedang berjalan. Dan secara perlahan semua teknologi ini mulai dijalankan. Sekarang mengenai pemasukan dana, pada bulan Agustus masuk sebesar 26 juta rubel dalam 2 tahap. Pertama 12,5 dan kedua 13,5. Semua uang tersebut digunakan untuk kegiatan operasional, pembelian peralatan dan material. Dan juga untuk pembayaran gaji, pemeliharaan gedung, tapi sekarang saldo di rekening sudah 0. Sudah hampir habis, atau sebenarnya sudah habis. Apakah ada rencana penelitian tentang motor 4 hingga 6 fasa? Lilitan gabungan itu merupakan 6 fasa untuk dihubungkan ke jaringan 3 fasa. Kami juga pernah menangani yang 4 fasa, tapi rekan-rekan semua ada waktunya. Ya, dan kita harus mengkomersialkan satu hal dulu, baru kemudian mengerjakan yang lain. Arah ini telah mendapatkan investasi yang sangat besar. Dana yang sangat besar, waktu yang sangat banyak, dan kerja keras yang luar biasa. Oleh karena itu, ini sudah seharusnya mulai menghasilkan keuntungan, memberikan hasil komersial. Kalau menurut cara Soviet, ya harus menghasilkan keuntungan. Begitulah, seseorang bahkan bisa memuaskan rasa ingin tahunya sampai akhir hayatnya. Tapi kita ini sedang mengerjakan hal yang berbeda. Dan nanti ketika arah ini sudah mencapai tingkat tertentu, kita bisa mengerjakan bidang lain juga. Tapi kalau semuanya dilakukan sekaligus seperti itu, sama sekali tidak boleh. Itu akan menghancurkan segalanya. Terima kasih. Dmitry Alexandrovich, apakah 3 produk LLC Sovelmash tahun ini berlaku? Saya baru saja mengatakan bahwa paket baterai yang sama persis yang digunakan pada alat angle grinder kini dapat memiliki ukuran yang bervariasi dari 30 hingga 70 mm dengan kenaikan sebesar 5 mm sebagai contoh yang jelas. Dan secara total ada 900 modifikasi. Semua ini akan ditawarkan. Untuk implementasinya, saya harap bisa dilakukan sebelum akhir tahun. Terima kasih. Mengapa butuh waktu lama untuk mengangkut perkakas untuk pencetakan injeksi? Butuh waktu lama untuk membuatnya dan butuh waktu lama untuk mengirimkannya. Sekarang sudah ada berbagai macam peralatan yang siap digunakan. Baru kemarin, kami membayar hampir semua hal yang memang sangat dibutuhkan. Untuk perlengkapan, yang mana kami seharusnya melakukan pembayaran berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baik kecepatan proses pembuatan maupun pemesanan sangat bergantung pada jumlah dana yang masuk. Dan sebagian dari dana tersebut harus kami tinggalkan begitu saja. Apakah ada rencana kerjasama yang lebih erat dengan perusahaan yang berspesialisasi dalam produksi drone untuk mengambil pengalaman berharga dan mempercepat produksi? Sebenarnya, kami sangat tertarik pada hal-hal berikut ini, bahwa kami harus berspesialisasi secara khusus pada penggerak dan pihak lain harus berspesialisasi sepenuhnya pada produksi drone mereka.
Kontroler penerbangan harus dibuat oleh pihak tertentu, kamera pengawas dan amunisi harus dibuat oleh pihak lain yang benar-benar berbeda. Kontroler penerbangan juga harus dibuat oleh seseorang. Rangka utama, kerangka penopang juga harus dibuat oleh pihak lain. Oleh karena itu kita perlu memanfaatkan spesialisasi dan kerjasama. Tidak ada gunanya melakukan semuanya di satu tempat. Itu sama sekali tidak benar. Benar-benar tidak benar. Dan sekarang kami sedang melakukan negosiasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbaikan mesin listrik dan yang juga ingin beralih ke produksi mesin listrik, sebuah langkah yang sangat penting dan strategis. Mengapa tidak menyerahkan sejumlah pekerjaan kepada mereka yang bisa mereka lakukan? Silakan, itu adalah langkah pertama. Kami siap untuk kerja sama semacam itu. Terima kasih.